Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Cara Mengajukan Gugatan, Penyidik dan Saksi, Prinsip Penerapan Pelaksanaan UU-PK. Saya sebagai moderator sekaligus akan menyampaikan materi pertama yang berjudul Pengertian Sengketa Konsumen. Menurut Hornby, konsumer atau konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan membeli barang tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau jumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, seseorang yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memelihara, dan menggunakan atau menghabiskan produk atau jasa. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disingkat UU-PK, tepatnya Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350-Keputusan-12-2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebagai konsumen, tentunya kita ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Namun, seringkali perbuatan pelaku usaha malah merugikan konsumen. Penjualan makanan basi, cacat tersembunyi, pemberian informasi yang tidak benar, ataupun tindakan pelayanan yang kurang memuaskan kerap kali dirasakan konsumen, walaupun sudah membayar cukup mahal untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan sengketa konsumen yang diselesaikan di pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di pengadilan, tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan, gugatan sederhana, atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah atau instansi terkait. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam pasal 45 ayat 2, 3, dan 4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen. Mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dalam arti luas adalah proses penyelesaian suatu sengketa di bidang perdata di luar pengadilan melalui cara-cara arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi yang disepakati pihak-pihak,
Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Iskandar di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nomor 1. Dasar hukum pembentukan BPSK. Dasar hukum pembentukan BPSK adalah pasal 49 ayat 1 UPK dan Kepmen Perindak nomor 350-MPP-Kep-12-2001 yang mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. BPSK pertama kali diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan Keputusan Presiden nomor 90 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Menurut ketentuan pasal 90 Kepres nomor 9 tahun 2001, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Sebagai upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau BPSK, maka dalam keputusan Presiden tersebut tidak dicantumkan pembatasan wilayah yurisdiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja yang dikehendakinya. Kedua, keanggotaan dan pendanaan BPSK. Menurut 49 ayat 3 dan ayat 4 UU PK, keanggotaan BPSK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, sehingga jumlah anggota BPSK minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pada pasal 50 UU PK menjelaskan, setelah terpilih anggota BPSK, kemudian diisi struktur organisasi yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretaris yang terdiri dari kepala sekretaris dan anggota sekretaris. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris BPSK ditetapkan oleh Menteri. UU PK memberikan persyaratan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota, BPSK harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Syarat umum, yang pertama, warga negara Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pelindungan konsumen, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Syarat khusus, diutamakan bertempat tinggal di daerah kota baik kabupaten di kota kabupaten setempat. Itu diutamakan berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 atau sederajat dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh pemerintah nasional, berpengalaman atau berpengetahuan di bidang industri perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, perhubungan, dan keuangan. Anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah serendah-rendahnya berpangkat pembina atau golongan 4(A), dan anggota BPSK dari unsur konsumen tidak berasal dari kantor cabang atau perwakilan LPKSM. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perlindungan Republika Indonesia. Pendanaan pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 90 Keputusan Presiden nomor 90 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pendanaan pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 90 Presiden nomor 90 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 3. Tugas dan kewenangan BPSK. Tugas dan kewenangan BPSK penyelesaian sengketa konsumen diatur pada pasal 52 UU PK Jo SK Menperindak nomor 350-MPP-Kep-12-2001 tanggal 10 Desember 2001
tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK, menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dengan menunjuk pada pasal 49 54 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU PK pasal 2 SK Menperindak nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sanggiti Pratama. Saya akan melanjutkan materi tentang tata cara mengajukan gugatan. Dalam hukum acara perdata yang masih berlaku di Indonesia dikenal asas hakim bersifat menunggu. Artinya bahwa inisiatif perkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seorang yang mendalilkan bahwa ia punya suatu hak atau guna menemukan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Adapun tata caranya sebagai berikut. Pihak pertama datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat gugatan. Yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan 4 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Catatan, bagi yang tidak mampu diizinkan berperkara secara periode atau cuma-cuma. Tidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kasir surat gugatan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Yang keenam, pemegang kas menyerahkan SKUM asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya. Yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Yang kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kasir. Yang kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar, menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Yang ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan. Yang ke-11, petugas meja gugatan mendaftar mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan tersebut. Yang ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Demikian penjelasan yang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyidikan dan saksi dalam persengketaan konsumen. Oke, pertama menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oke, selanjutnya pengertian dan pengaturan mengenai hak saksi diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menurut pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Mengenai penyidikan terhadap pelaku usaha dalam perkara tindak pidana konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 59. Ayat pertama. Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Kemudian penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang pertama a. melakukan pemeriksaan atau kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Oke. Selanjutnya C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Oke, langsung saja ke ayat 3. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oke, ayat 4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oke, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengatur mengenai penyidikan pasal 56 yang menyatakan pertama, penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 5 huruf B dan huruf E, penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 52 menyatakan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi pertama A. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Oke, kemudian B. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Oke, langsung saja C, D, E, F, G dan seterusnya sengaja tidak kami baca. Dalam waktu paling lambat 20 hari sejak diterimanya keberatan oleh pengadilan negeri. Nah, ini jadi ketika dalam waktu paling lambat 20 hari sejak diterimanya keberatan oleh pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atau keberatan tersebut. Selanjutnya terhadap putusan pengadilan negeri dimaksud para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi Mahkamah Agung. Jadi wajib mengeluarkan putusan. Mungkin itu aja, akan dilanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penerapan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip penerapan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada beberapa macam. Yang pertama, prinsip hukum hubungan pertanggungjawaban. Prinsip hukum hubungan pertanggungjawaban ialah terjadi karena adanya kesalahan. Dan di situ seseorang dapat menuntut kerugian yang dialaminya dan kesalahan itu bisa dibuktikan secara fakta. Yang kedua ialah prinsip pertanggungjawaban. Di prinsip pertanggungjawaban ini ada 4 macam. Yang pertama, tanggung jawab karena adanya kesalahan, suatu bentuk tanggung jawab yang dianut dalam hukum pidana dan perdata. Yang kedua adalah praduga bertanggung jawab. Praduga bertanggung jawab atau bisa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Yang ketiga ialah praduga tidak selalu bertanggung jawab, merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Yang keempat, tanggung jawab mutlak atau strict liability, menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Yang selanjutnya ialah prinsip tanggung jawab produk. Di sini dijelaskan bahwa prinsip tanggung jawab produk
ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian karena cacat produk yang melekat pada produk tersebut. Dan yang selanjutnya ialah subjek hukum tanggung jawab. Seseorang akan memproduksi suatu barang senantiasa terikat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kaitannya dengan berbagai macam produksi atau kebutuhan dalam masyarakat. Misalnya, seseorang akan memproduksi makanan kaleng tertentu, maka paling tidak ia terikat dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen Perindustrian dan juga Departemen Kesehatan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.